Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan video presentasi yang bertemakan pentingnya pemahaman ideologi bangsa untuk menjaga moralitas generasi muda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Al-Ghazali dari Teknik Pertambangan dengan NIM akhir 11. Bersama juga teman saya Ferdi Anandiva dari Teknik Pertambangan dengan NIM akhir 27. Bersama teman saya juga Nailul Naswa dari Teknik Pertambangan dengan NIM akhir 29. Dan teman saya Ahmad Alif dari Teknik Mesin dengan NIM akhir 54. Sebelum membahas lebih jauh tentang tema ini, di sini saya akan memberikan pendahuluan tentang pentingnya ideologi bagi generasi muda. Jadi di sini saya akan memberikan definisi terhadap ideologi dan moralitas. Pertama adalah ideologi. Ideologi adalah kumpulan nilai, keyakinan, cita-cita, dan prinsip dasar yang menjadi pedoman suatu negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Ideologi tidak hanya memberi arah tujuan negara, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memberikan pemahaman tentang cara negara tersebut bekerja, mengapa ada masalah, dan bagaimana seharusnya masyarakat tersebut diorganisir. Bagi generasi muda, ideologi berfungsi sebagai acuan moral yang membantu mereka memahami tempat mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka bertindak di masyarakat tersebut. Ideologi menyediakan kerangka kerja yang mengenai apa yang dianggap adil dan tidak adil, seperti kesenjangan sosial atau hak asasi manusia. Yang kedua adalah moralitas. Moralitas adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbedaan antara baik dan buruk atau benar dan salah dalam perilaku manusia. Moralitas berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang manusia tersebut atau individu tersebut. Pada dasarnya, moralitas generasi muda terhadap nilai-nilai yang mereka pelajari di rumah, sekolah, atau dari lingkungan sosial adalah filter utama mereka dalam memilih ideologi. Seorang remaja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran sangat mungkin akan menolak ideologi politik yang dinilai menggunakan kebohongan atau manipulasi dalam alat kerjanya. Dari pemahaman ideologi dan moralitas, di sini saya meng-highlight pentingnya pemahaman ideologi bagi moralitas generasi muda. Ideologi bangsa memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas moral generasi muda sebagai penerus bangsa. Ideologi mengajarkan kita tidak hanya apa yang benar, tetapi juga mengapa hal itu bisa menjadi benar. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ideologi seperti ketuhanan Yang Maha Esa, generasi muda dibentuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berintegritas dan tanggung jawab moral terhadap kemajuan bangsa. Baik, yang pertama di sini ada nilai inti Pancasila dalam menjaga moralitas pada generasi muda. Yang pertama, langsung saja di sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nilai ini menanamkan rasa percaya dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan sikap religius, toleransi antar umat beragama, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dengan penghayatan sila pertama ini, generasi muda diajak untuk hidup dengan rasa syukur serta menolak sikap intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Nah, selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil beradab. Sila tersebut mengajarkan pentingnya menghargai hak asasi manusia, menumbuhkan empati, kasih sayang, dan sikap adil dalam perlakuan sesamanya. Sila ini membentuk karakter generasi muda yang beretika dan menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi apapun. Nah, yang ketiga, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menanamkan jiwa persatuan, solidaritas, serta gotong royong. Sila ini menjadi tameng melawan sifat egoisme, individualisme sempit, dan konflik sosial yang dapat memecah belah bangsa. Yang keempat, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengedepankan prinsip demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan. Bagi generasi muda, belajar untuk menghargai perbedaan dan pendapat berkontribusi dalam keputusan bersama demi kebaikan umum. Nah, yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai pada sila ini
yaitu menumbuhkan kepekaan sosial serta semangat untuk menegakkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, baik itu anak muda ataupun lansia. Yang berikutnya merupakan dampak kurangnya pemahaman ideologi terhadap moralitas. Yang pertama ada krisis identitas dan moral. Pada kondisi saat ini banyak sekali remaja mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri yang dipengaruhi oleh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang membuat mereka lebih mudah teralihkan dari prinsip moral yang seharusnya dijunjung. Yang kedua, menurunnya kepedulian sosial. Kemudian terhadap lingkungan sosial juga menunjukkan penurunan pada zaman-zaman sekarang. Nah, seperti semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia semakin melemah, sementara sikap individualistik justru semakin menonjol. Yang ketiga, meningkatnya masalah sosial. Dampak kurangnya pemahaman ideologi terhadap moralitas ini berakibat berbagai masalah sosial semakin sering muncul, seperti konflik, intoleransi, tindak kekerasan, hingga pelanggaran norma terjadi lebih kerap dan menggambarkan penurunan kualitas interaksi sosial. Yang keempat, degradasi nilai religius dan kemanusiaan yang didukung oleh media sosial yang berkembang tanpa batasan yang turut mempengaruhi perubahan moral masyarakat. Paparan dari konten yang tidak tersaring menurunkan sensitivitas terhadap nilai religius dan kemanusiaan. Yang kelima, memundarnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan juga mengalami penurunan seperti rasa memiliki terhadap bangsa serta sikap patriotisme tidak lagi sekuat sebelumnya, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran berbagai pihak dalam pemahaman ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila. Peran pertama yakni dari pemerintah. Pemerintah sendiri itu berperan sebagai penyusun kebijakan dan pengarah utama dalam penguatan ideologi negara, melalui program seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, hingga regulasi terkait bela negara. Nah, pemerintah juga harus memastikan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila tersampaikan secara merata, mulai dari usia dini hingga usia dewasa. Nah, pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan sarana sosialisasi, baik melalui lembaga resmi maupun media, agar seluruh warga dapat memahami dan mengamalkan nilai ideologi dengan benar. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, sekolah serta perguruan tinggi menjadi wadah utama penanaman nilai ideologi sejak usia dini, melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Lembaga pendidikan membentuk karakter peserta didik agar berperilaku sesuai nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Guru dan dosen juga berperan aktif memberikan contoh praktik penerapan ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang nomor 3 ada keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama ataupun lingkungan pertama yang mengenalkan nilai moral. Di lingkungan keluarga, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan disiplin diajarkan secara langsung melalui perilaku orang tua. Peran keluarga menjadi fondasi awal agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat serta ideologi negara. Kemudian ada media massa dan media sosial. Media berperan sebagai penyebar informasi dan edukasi mengenai isu kebangsaan. Melalui pemberitaan, konten edukatif, dan kampanye digital, media membantu masyarakat memahami Pancasila dan bahayanya paham ekstremisme. Namun, media juga harus bertanggung jawab dengan menyebarkan informasi yang benar agar tidak memicu polarisasi. Dan yang terakhir ada organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Organisasi seperti Karang Taruna, Pramuka, dan Ormas Nasional berperan dalam memperkuat nasionalisme melalui kegiatan sosial, seminar, ataupun kampanye budaya. Organisasi ini menjadi ruang bagi pemuda untuk belajar tentang nilai kebinekaan dan juga bela negara. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari pentingnya pemahaman ideologi bangsa untuk menjaga moralitas generasi muda saat ini. Yang pertama yaitu memperkuat kurikulum dan metode pembelajaran Pancasila berbasis pengalaman yang relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Yang kedua, meningkatkan peran serta keluarga dalam pendidikan moral dan kebangsaan dengan pelatihan dan pemahaman orang tua. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara positif untuk menyebarkan nilai ideologi secara modern dan menarik. Yang keempat, yaitu mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat agar nilai Pancasila menjadi pengalaman hidup yang nyata.
Dan yang terakhir, yang kelima, menguatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan media untuk memastikan nilai-nilai ideologi yang sudah ada itu meresap dalam kehidupan generasi muda saat ini. Nah, itu tadi adalah pemahaman ideologi bangsa, terutama nilai-nilai Pancasila, yang merupakan fondasi utama untuk menjaga moralitas dan karakter generasi muda saat ini. Dengan pemahaman yang kuat, generasi muda Indonesia akan mampu menghadapi tantangan di zaman globalisasi saat ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berkeadaban dan bermartabat. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.